Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Ibu juga baik. Sebelumnya apakah ada yang izin? Karena ibu belum memeriksa apakah ada yang izin. Saat ini belum ada yang datang ya. Maksudnya belum ada yang pesan ibu. Atau mungkin ada yang menitipkan pesan kepada kalian? Tidak. Berarti, ini sudah full. Berarti semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Selesai? Ya. Pada kali ini, Ibu akan membahas tentang teks drama. Jadi, teks drama itu apa sih? Nah, teks drama ini kalian udah nggak asing dong? Ya kan pastinya. Nah, pada teks drama ini kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi unsur-unsur drama, baik tradisional dan modern, lalu menginterpretasi drama. Nah, di mengidentifikasi unsur-unsur ini, kita akan memperhatikan contoh modelnya terlebih dahulu, lalu merumuskan pengertian dan karakteristik drama, lalu mendiskusikan unsur-unsur dan isinya. Dan yang terakhir, kita menanggapi dan melaporkan secara lisan dan tulis isi teks drama yang ditonton. Jadi, mohon perhatiannya terhadap materi ini ya. Nah, pada minggu lalu kita sudah belajar tentang teks persuasi. Kalau tidak salah, artinya adalah teks bujukan. Apa sih hubungannya dengan teks drama? Nah, karena bujukan itu pasti ada dalam drama. Nah, jadi kepake tuh teks persuasif itu masuk ke dalam teks drama. Jadi sedang ada kaitannya ya. Nah, manfaat pembelajaran ini adalah kalian dapat mengetahui seni-seni yang ada. Kalian dapat tahu cara penggunaan teks drama ini dalam kehidupan. Atau ketika nantinya kalian akan menampilkan drama. Nah, sebelumnya mungkin ada yang tahu tentang teks drama? Iya, Irfan? Iya, teks yang digunakan untuk pementasan drama. Terlebih kayak naskah ya, naskah drama yang akan dipentaskan nantinya. Nah, mungkin ada yang pernah menonton drama, ya kita sharing pengalaman dulu. Ya, pasti ada. Drama Korea. Oh iya, Ibu juga menonton drama Korea. Atau yang lain, pernah menonton teater, itu juga termasuk pementasan drama ya. Nah, itu apa sih? Ya, apa yang kalian membuat tertarik dengan drama itu apa? Plotnya, alurnya menarik, ceritanya, karakternya, apapun itu dalam drama pasti ada yang menarik ya. Baik itu dari alurnya, atau dari latarnya, dari karakternya. Iya. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut tentang teks drama, Ibu meminta kalian membentuk kelompok sebanyak 3 orang. 3 orang aja ya. Ibu tunggu menemukan temannya 3 orang, karena akan dipakai nantinya. Ya, sudah? Oke. Baik, selanjutnya kita mulai ya. Teks drama. Dalam teks drama ini kita ada 2 pelajaran yang akan kita pelajari, karakteristik drama dan unsur-unsur drama. Yang pertama akan kita pelajari adalah karakteristik drama. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai tentang karakteristik drama ini, kalian perlu membaca teks drama yang ada di buku Bahasa Indonesia kelas 8, halaman 200. Judulnya, Ketika Pangeran Mencari Istri. Ibu tunggu 5 menit cukup? Oke.
Oke, sudah? Cukup? Iya. Sebelum kita lanjut ke pengertiannya, teks drama tuh, sudah lanjut ya. Apa sih yang membuat kalian ciri khas dari teks drama yang sudah kalian baca ini? Ada tanda kurung yang mengartikan sebuah sikap atau perilaku. Ada tanda petik, iya. Mengangguk-angguk. Kini aku mengerti. Nah, itu adalah ciri teks drama. Karena ada suatu sikap yang ditunjukkan dalam teks drama tersebut. Iya, pintar. Jadi sebenarnya teks drama itu apa sih? Teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku, acting yang dipentaskan. Drama juga diartikan sebagai karya seni yang dipentaskan. Oke, selanjutnya, karakteristik drama itu ada apa aja? Karakteristik drama itu sebenarnya simple, cuma ada 3. Yang pertama, berupa cerita. Ada alurnya berarti ya, ada alur ceritanya. Lalu yang kedua, berbentuk dialog. Seperti yang tadi kita lihat, yang sudah kita baca. Terdapat tanda petik yang mengartikan sebuah dialog percakapan. Ya kan? Lalu yang terakhir, bertujuan untuk dipentaskan. Jadi, ketika orang membuat teks naskah drama, itu pasti bertujuan untuk dipentaskan. Tidak mungkin hanya sampai ketika teks drama tersebut. Karena seninya tidak hanya berhenti sampai penulisan, tapi sampai di perpentasan. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui istilah-istilah drama. Sebelumnya itu, istilah drama itu sudah ada ya. Nah, istilah drama yang ada ini sebelumnya disebut dengan drama tradisional. Nah, apa saja sih istilah drama yang ada itu? Yang pertama, sandiwara. Berasal dari kata bahasa Jawa, sandi yang berarti rahasia, dan warah yang berarti pengajaran. Oleh Ki Haji Dewantara, istilah sandiwara sebagai pengajaran yang dilakukan dengan perlambang secara tidak langsung. Lalu yang kedua, lakon. Kalian kayaknya udah gak asing mendengar kata lakon. Lakon wayang. Nah, ya tidak asing kan? Nah, lakon ini ada 3 ciri utama atau yang ditampilkan. Yang pertama, cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Yang kedua, karangan yang berupa cerita sandiwara. Yang ketiga, perbuatan, kejadian, atau peristiwa. Jadi ada 3 definisi lakon. Lalu yang ketiga, toneel. Istilah toneel berasal dari bahasa Belanda toneel. Ibu juga tidak tahu cara pengucapannya seperti apa, tapi sepertinya tidak jauh dari toneel, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Jadi kemungkinan ketika pada masa penjajahan Belanda sudah ada pementasan drama yang disebut dengan toneel. Jadi ketika pada zaman dahulu itu kita nyebutnya toneel. Lalu yang keempat, sendera tari. Kepanjangan dari seni, drama, dan tari. Sendera tari berarti pertunjukan serangkaian tarian-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Jadi, sendera tari itu dia tidak ada percakapan, tapi menunjukkan serangkaian mengisahkan suatu cerita melalui tarian-tarian yang sedang dilakukan atau gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa adanya cerita dalam gerakan tersebut. Lalu yang terakhir, tablo. Ini bukan tablo. Tablo ini artinya adalah merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain dibantu oleh pemain-pemain tablo tidak berdialog. Jadi hampir mirip dengan sendera tari, namun ketika sendera tari itu sang penari yang secara tidak langsung menyiratkan ada suatu cerita, namun di tablo ini pemainnya tidak berdialog, dia hanya melakukan gerakan yang sesuai dengan percakapan tersebut, namun seperti ada wayang, bukan,
dalang yang memberikan dibantu pencerita. Jadi yang menceritakan itu dalangnya, tapi yang menggerakkan tubuhnya, yang menunjukkan sikap dan pertunjukannya itu ada orang lain yang tidak berbicara. Ini adalah contoh pementasan drama yang gambar-gambarnya saya ambil lewat Google. Lalu kita masuk ke unsur-unsur drama. Di unsur-unsur drama ini terdapat yang pertama adalah alur. Alur adalah rangkaian dan konflik yang menggerakkan cerita. Biasanya dalam alur itu terdapat 4 babak. Yang pertama, pengenalan cerita. Yang kedua, konflik awal. Yang ketiga, perkembangan konflik. Yang keempat, penyelesaian. Nah, lalu yang kedua ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh. Tokohlah yang mengaktualisasi naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa dan aspek-aspek yang ingin disampaikan. Berdasarkan perannya, tokoh terbagi menjadi 2. Yang pertama, tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Nah, tokoh utama ini ada ciri khasnya yang bisa kalian lihat secara langsung ya, ketika pementasan drama terjadi. Yang pertama, paling sering muncul dalam setiap adegan. Lalu yang kedua, menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Yang ketiga, kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Yang keempat, dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama. Jadi, apapun itu, seluruh alur cerita akan berhubungan dengan sang tokoh utama. Jadi kita bisa melihat secara jelas siapa tokoh utama dalam drama tersebut. Lalu yang kedua, tokoh pembantu. Tokoh pembantu, tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Jadi perannya juga ada, tapi perannya terlebih hanya membantu bagaimana mengaktualisasi tokoh utama dalam drama tersebut. Nah, dari segi perwatakannya, tokoh terbagi menjadi 4. Yang pertama, tokoh berkembang, tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak. Jadi tokoh berkembang ini dari yang baik ke jahat, dari yang jahat ke baik itu bisa aja, karena ada perkembangan dalam watak tersebut. Jadi tidak memungkiri yang baik akan selamanya baik. Dalam tokoh perkembangan ini, bisa saja yang baik menjadi buruk, seperti itu. Lalu yang kedua, ada tokoh pembantu. Adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu itu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Jadi sebenarnya peran tokoh pembantu itu sebenarnya penting juga kok, tapi ia tetap tokoh pembantu. Karena tokoh utamanya ada orang lain, seperti itu. Lalu yang ketiga, tokoh statis. Tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Nah, ini misalnya dari awal jahat, sampai akhir dia akan jahat. Sampai akhir dramanya. Itu dinamakan dengan tokoh statis. Lalu yang keempat, tokoh serba bisa adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya, tokoh yang berperan sebagai seorang raja, tetapi ia juga berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Seperti itu. Jadi dia bisa memerankan 2 peran, tapi dalam 1 peran. Seperti itu. Lalu, kita ada dialog. Nah, dalam dialog ini 3 elemen yang tidak perlu dilupakan adalah tokoh. Pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Lalu yang kedua, wawancang. Dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Lalu yang ketiga, kramagung. Petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama,
Kramagung dituliskan dalam tanda kurung, biasanya dicetak miring. Seperti yang tadi sudah kita bahas dan kita sudah baca bersama teks dramanya, ada kan dalam kurung, mengangguk-angguk. Itu kramagung namanya, yang menunjukkan perilaku. Lalu dia dalam kurung, dia tergopoh-gopoh membawa makanan ke meja makan. Nah, itu adalah kramagung, petunjuk perilaku yang harus dilakukan oleh sang tokoh ketika pementasan drama nantinya. Jadi jelas sekali dalam teks drama itu bagaimana si tokoh menjalankan perannya. Lalu ada latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Bagian itu disebut dengan kramagung. Nah, latar juga dapat dinyatakan dalam tata panggung atau tata cahaya. Jadi, dalam kramagung itu juga bisa menjelaskan tentang latar. Misalkan, dalam kurung, hujan deras disertai petir, membuat si pria terkejut. Nah, jadi dalam kramagung itu menjelaskan sedang hujan deras dan ada petir. Lalu si tokoh terkejut menunjukkan perilaku apa yang harus dilakukan untuk memerankan peran tersebut. Lalu ada bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Nah, ketika drama dipentaskan, maka ada unsur tambahan, yaitu sarana pementasan yang terdiri dari panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Ini ketika dipentaskan ya. Nah, sudah sampai unsur-unsur. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau cukup memahami, agar saya bisa lebih mengetahui apakah kalian paham dengan materi ini, tadi sudah dibentuk kelompoknya. Mari kita mendiskusikan unsur-unsur dalam contoh teks drama yang tadi kita telah baca. Temanya apa, amanatnya apa, itu kalian tentukan secara kelompok. Teks drama yang terdapat di halaman 200, kerjakan secara kelompok. Dan perhatikan instruksi lebih lanjut dalam buku bahasa Indonesia tersebut. Ini udah ada tabelnya, kerjakan sesuai formatnya. Kalian tentukan temanya apa, amanatnya, alur, penokohan, dialog, latar, bahasa, dan kesimpulan cerita tersebut itu apa. Ibu tunggu 20 menit cukup ya. Dikumpulkan hari ini juga, karena ini sebagai penilaian apakah kalian memahami materi yang sudah saya sampaikan. Oke, saya tunggu ya, 20 menit. Silakan. Iya, ada yang bertanya? Alurnya kalian tentukan, bisa kalian tarik garis aja. Mana yang bagian perkenalan, mana yang bagian konflik, mana yang penyelesaian. Ya. Oke. Tidak ada yang kesulitan karena cukup mudah ya. Nah, kalau untuk tema dan amanat ini memang kalian harus perhatikan secara baik-baik bagaimana teks tersebut menyampaikan pesan-pesannya secara tersirat. Kesimpulannya juga, ya. Oke? Sejauh ini kalian sudah memahami tentang bagaimana unsur-unsur tersebut dari alur, penokohan, dialog, latar, bahasa. Ini sudah bagus. Cuman ketika kalian menentukan tema dan amanat, harus diperhatikan baik-baik bagaimana pesan itu tersirat dalam teks naskah drama. Tapi kalian sudah bagus, ini sudah kan artinya memahami unsur-unsur yang ada dalam teks drama.
Berarti Ibu saya simpulkan kalian cukup memahami materi ini ya. Oke, karena kalian sudah mengerjakan tugas penilaian dengan baik, dan saya sendiri juga sudah selesai menyampaikan materinya. Terakhir ada tugas kelompok. Yang pertama, kegiatan 8.1 halaman 204, mewawancarai tokoh daerah setempat dengan format pernyataan yang sudah tertera. Di sana ada pertanyaannya kurang lebih tentang apa sih itu drama, dan masih ada nggak sih penokohan drama dalam daerah tersebut. Lalu yang kedua ada kegiatan 8.3 halaman 208, menonton sebuah tayangan sinetron ataupun jenis film lainnya di televisi dengan format tabel yang sudah tertera. Nah, sebenarnya ini nggak hanya di televisi. Kalau misalkan kalian mau streaming dengan aplikasi legal, silahkan. Di Netflix, Disney, atau di View, silahkan. Yang penting kalian menonton sebuah tayangan sinetron bersama-sama. Batas pengerjaan selama 1 pekan, minggu depan dipresentasikan secara kelompok. Nah, minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang teks drama. Yang kita bahas mungkin tentang struktur dan kebahasaan teks drama. Yang nantinya kalian akan memahami secara penuh teks drama itu apa. Sekian, terima kasih. Jadi teks drama adalah teks yang dipertunjukkan untuk pentas. Jadi, teks drama itu, kalau kalian menyimpulkannya, teks drama yang berisi dialog. Iya, tapi ternyata nggak cuma dialog. Ada penunjukan sikap. Terus, udah sampai situ, nggak sampai situ aja nih. Ternyata teks drama tertunjukkan untuk pementasan. Nah, gabunginlah ketiga hal tersebut. Teks drama adalah teks yang berisi dialog, juga tentang pertunjukan sikap, bukan pertunjukan ya, menunjukkan sikap perilaku, dan dipertunjukkan dalam pentas drama. Nah, seperti itulah kesimpulan teks drama yang sudah kita pelajari saat ini. Terima kasih kalian yang sudah menjawab dengan aktif pertanyaan-pertanyaan Ibu, dan sudah secara baik mengerjakan tugas penilaian. Saya mohon tugas kelompoknya kalian kerjakan juga dengan baik, sehingga minggu depan bisa mempresentasikannya juga dengan baik. Tetap semangat, karena belajar bahasa Indonesia memang tidaklah mudah, tapi akan kita gunakan sehari-hari untuk memahami apa sebenarnya bahasa kita itu. Jangan lupa minggu depan kita masih membahas teks drama, yaitu tentang struktur dan teks kebahasaan. Sekian. Terima kasih sebelumnya. Sebelum menutup ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Selesai. Tetap semangat dan jangan menyerah. Karena kita mempelajari bahasa negara kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.